Amolongo, Nima Witimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua terus dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam podcast persembahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika bersama saya, Irma Rakian. Baik, podcast ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat Kabupaten Mimika dimanapun mereka berada tentang kebijakan serta apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mimika di tahun 2022 ini. Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang biasa dikenal dengan DPM PTSP Kabupaten Mimika. Nah, untuk itu sudah bersama kami di hari ini ada narasumber yang sudah kita undang. Mungkin bisa langsung perkenalkan diri ya setelah ini. Apa kabar Bapak Ibu? Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Ya. Mungkin Bapak Ibu bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, jabatan serta dari bidang apa mungkin. Ya. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk pemirsa sekalian. Kenalkan saya Pelaksana Harian Kepala Dinas DPM PTSP, Bapak Frans Rudolf Hussein. Sehari-hari saya di bidang promosi penanaman modal. Untuk itu selanjutnya silakan Ibu. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari DPM PTSP, khususnya saya sebagai Sekretaris DPM PTSP Kabupaten Mimika atas nama Ibu Beatrix Pademo. Dan selanjutnya ada Kepala Bidang di samping saya, disilakan. Selamat pagi, saya sehari-hari sebagai Kepala Bidang Pelayanan Perizinan. Nama saya Herlina Imea. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah berkenan memberi waktu untuk kita berbincang-bincang kali ini ya. Baik, topik kita hari ini terkait strategi dan upaya penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Mimika serta kendalanya. Nah, mengenai topik kita kali ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu program-program di dinas ini di tahun 2022 ini apa saja dan mungkin adakah yang menjadi program prioritas dari dinas ini di tahun ini. Silakan mungkin dari Ibu atau Bapak. Silakan Ibu Sekretaris. Baik, terima kasih. Ada banyak program-program dan kerinduan kami, khususnya DPM PTSP di Kabupaten Mimika ini. Yang pertama itu bagaimana kami memberikan kebijakan pengembangan iklim promosi, pelayanan, pengendalian, pelaksanaan, dan data informasi penanaman modal dengan penyelenggaraan perizinan satu pintu sesuai dengan lingkup tugas kami. Yang berikut itu bagaimana kebijakan pengembangan iklim promosi pelayanan, pengendalian, dan pelaksanaan data informasi dan penanaman modal di dalam penyelenggaraan perizinan satu pintu sesuai dengan lingkup. Yang berikut, evaluasi pengembangan iklim promosi, pelayanan, pengendalian. Yang berikutnya, bagaimana administrasi pengembangan promosi, pelayanan, penanaman modal, dan data informasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Mimika. Dan bagaimana memberikan pelayanan yang maksimal dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada para investor, pelaku usaha, dan UMKM dan lain sebagainya yang datang mendaftarkan atau mengurus izin di DPM PTSP sehingga banyak atau semakin banyak yang tertarik untuk datang menanamkan modal investasinya di Kabupaten Mimika. Bagaimana kita memberikan pelayanan-pelayanan yang masyarakat merasakan bahwa pengurusan izin itu tidak susah lagi. Jadi prioritas kerja kami itu bagaimana melayani dengan memberikan kemudahan-kemudahan. Mungkin seperti itu nanti ditambahkan. Baik, silakan. Ya. Jadi DPM PTSP dia ada sejak 2018. Perubahan organisasi keorganisasian kita di pemerintah kabupaten itu sejak semula dari kantor dia berubah berdasarkan aturan
menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Memang kita pada awalnya di tahun-tahun 3 tahun terakhir yang lalu kita memang tersendat karena berbagai kendala yang kita hadapi, itu persoalan sarana dan prasarana. Tapi hari ini kita lihat pemerintah melalui BPM-PTSP telah melakukan upaya-upaya baik penyiapan sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang ada guna memenuhi amanat aturan perundang-undangan tentang perizinan. Jadi perizinan di seluruh Indonesia telah berada di dalam satu atap. Perizinan tidak lagi menjadi bagian yang terpisahkan ada di instansi-instansi. Untuk itu kami bekerja keras membuat strategi, tentu dengan kendala-kendala yang ada juga. Strategi kami untuk menyerap atau mendekatkan dengan para pelaku usaha yang Bapak Ibu mungkin bisa melihat ada beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai inovasi yang dilakukan di distrik-distrik guna menjemput para pelaku usaha. Untuk itu di tahun-tahun yang ke depan, karena kami jujur terbatas dalam ketersediaan anggaran, kami belum memiliki mobil operasional yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kita berdoa semoga di tahun 2023 nanti APBD kita bisa dapat mengakomodir kendaraan dinas operasional itu. Nah, strategi kita untuk menyerap mendekatkan atau memberikan pelayanan terbaik itu kami berusaha sedapat mungkin memberikan kepuasan kepada para pemohon, para pelaku usaha, yaitu memberikan layanan yang cepat, layanan yang transparan, izin lagi tidak lagi lama. Sekarang rata-rata hampir 2-3 hari Bapak Ibu sudah bisa dapatkan izin. Itu untuk klasifikasi tertentu. Tentu dengan investor atau para pelaku usaha yang menengah ke atas, dengan jumlah investasi yang besar, tentu dia tidak semudah atau mengurusi izin yang ini. Tentu ada persyaratan-persyaratan, tahapan-tahapan yang memang membutuhkan ketelitian pemerintah daerah. Nah, kita bersyukur 1 hari yang lalu kemarin kita mendapatkan satu investor baru sebagai tindak lanjut dari PT PAL atau Perkebunan Kelapa Sawit yang pilot. Nah, ada satu investor yang dia telah menang lelang dan dia akan segera mengurusi izin-izinnya, dan itu merupakan salah satu investor yang menengah ke atas dengan total investasi ratusan bahkan puluhan bahkan ratusan miliar ke atas. Nah, itu yang memang dia perlu harus mendapat ketelitian, kejelian dari teman-teman di pelayanan. Nah, hambatan kita seperti yang Bapak lihat, kita masih punya gedung yang jauh dari pemukiman, yang jauh dari lokasi perkotaan. Sejatinya DPM-PTSP itu dia ada di tengah masyarakat, dia ada di tengah pelaku usaha. Tetapi hal itu tidak memupuskan keinginan teman-teman pengusaha untuk datang mengurus perizinan kita. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Bapak. Mungkin dari Ibu sendiri bisa disampaikan. Kalau dari saya mungkin saya lebih ke teknis perizinan, Ya. Sesuai dengan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan pengelolaan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan, itu ada 69 perizinan yang kita kelola, dan sampai dengan saat ini perizinan yang banyak kita keluarkan atau yang disebut perizinan yang sedang viral di Timika itu tentang perizinan dari bidang kesehatan, baik itu izin tenaga kerjanya maupun izin operasional praktek dari rumah sakit. Itu izin yang manual yang kita masih keluarkan. Jadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kita mengeluarkan ada 2 jenis izin. Jadi 2 jenis itu, yang satu masih manual dan yang satunya sudah terintegrasi dalam OSS, Online Single Submission. Seperti itu, aplikasi OSS yang bisa dijangkau oleh setiap pelaku usaha di mana saja mereka berada pada saat mereka bisa mengaplikasikan menggunakan smartphone. Nah, dan juga punya paket data, mereka bisa langsung
mengakses aplikasi OSS. Jadi mendaftarkan jenis usahanya, dari situ mereka akan mendapatkan nomor induk berusaha yang selanjutnya bisa digunakan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti kredit usaha yang seperti itu. Oke, baik. Nah, pertanyaan kedua, selain APBD, apakah dinas juga mengelola program pemerintah pusat atau untuk pengolahan dana alokasi khusus atau mungkin dana otonomi khusus pada dinas, mungkin apa saja yang sudah dilakukan? Kalau itu ada satu kegiatan yang berada di bawah pengendalian. Kami mendapat DAK di bidang pengendalian. Kalau otsus tidak ada, DAK saja. DAK saja. Iya. Oke, baik. Nah, kira-kira dalam melaksanakan kegiatan ataupun pekerjaan-pekerjaan di dinas ini mungkin tentu saja pasti ada kendala-kendalanya ya. Mungkin bisa di-sharing sedikit ke kita apa saja menjadi kendala-kendalanya. Dunia perizinan atau iklim perizinan sekarang di seluruh Indonesia diharapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat itu dalam pengurusan perizinan nanti ke depan arahnya tidak lagi bertatap muka, bertemu dengan face to face dengan petugas pengurusan perizinan, tetapi mulai diarahkan menggunakan aplikasi. Jadi pengusaha atau pemohon dia dapat menggunakan gadgetnya dengan menginstal aplikasi, dia dapat mengurus, membuat izinnya seperti yang KTP elektrik itu. Jadi arahnya semua itu ke sana. Tentu kita di Indonesia bagian timur ini kendala kita yang terbanyak itu jaringan ya Ibu ya. Jaringan internet karena penggunaan aplikasi. Tentu kita di kantor ini kita juga terkendala dengan jaringan tadi, dengan bandwidth yang mungkin kecil, sementara yang mengaksesnya itu banyak orang yang mengakses, jadi dia agak sedikit lelet. Gitu. Untuk itu kadang mereka kalau hal-hal yang ringan, usaha menengah ke bawah, mereka ngurusin izin-izin itu, mereka cukup dari rumah dengan pakai data yang cukup, mereka bisa mengakses itu. Tetapi ada bidang-bidang usaha, jenis usaha yang tidak menggunakan OSS, itu mereka bisa datang langsung. Kita ada siapkan petugas kita ya untuk memberikan pendampingan kepada kita lihat saja mayoritas usaha jenis menengah ke bawah itu masyarakat kita asli Papua. Mereka itu yang banyak juga tidak banyak istilahnya menggunakan atau mahir menggunakan aplikasi atau gadget. Nah, itu perlu pendampingan. Mereka ini kami memberikan prioritas kepada mereka pengusaha OAB yang istilahnya berkeinginan tetapi mereka terkendala. Kendala yang tadi saya katakan, yang berikutnya itu kendala kita sarana prasarana. Kendaraan operasional yang tadi kita bisa hanya turun langsung menjemput pengusaha atau pemohon di distrik atau di kampung. Nah, kita kendala kendaraan tadi, kendaraan operasional yang sudah berisikan seluruh peralatan computerized untuk mesin cetak, untuk melakukan proses perizinan tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bisa Ibu Sek sampaikan juga boleh? Tadi pertanyaannya kendala ya, kendala apa yang ini? Kalau kami di DPM PTSP sebenarnya kalau bicara masalah kendala sangat banyak. Untuk sampai saat ini masih banyak sekali. Pertama itu dari kami punya peralatan yang ada. Kami mulai dari komputer dan lain sebagainya. Kemudian itu mungkin kendala yang kedua. Yang paling pertama itu kendala kami SDM-nya harus ditingkatkan dulu. Peningkatan SDM sehingga pelayanan ini maksimal. Bagaimana SDM-nya ini, pegawai yang ada khususnya yang ada ditempatkan di DPM PTSP, bagaimana itu kita memberikan pelatihan yang begitu mengikuti perkembangan saat ini sehingga para pelayan atau para pegawai yang ada di sini boleh memberikan informasi yang tepat, boleh melayani masyarakat dengan baik dengan mengikuti perkembangan yang sudah ada. Nah, misalnya sekarang setiap pengusaha diharuskan itu
mempunyai nomor induk berusaha NIB. NIB. Nah, bagaimana ini pengusaha-pengusaha? Kebetulan kemarin baru pertemuan dengan Pak PLT Bupati membahas tentang hal ini. Bagaimana pengadaan barang dan jasa akan digunakan dalam aplikasi e-katalog itu, ya, sehingga semua UMKM yang ada di Kabupaten Mimika ini bisa dipasarkan mereka punya hasil karya dengan menggunakan e-katalog. Tetapi sebelumnya itu pengusaha harus mendaftar dulu, mendapatkan dulu nomor induk berusaha, sehingga dengan gampang kalau semua sudah mendaftar melalui online single submission atau OSS ini, melalui aplikasi ini mereka mendapatkan nomor induk berusaha sehingga dapat membuka usaha dengan baik. Nah, kedepannya semua akan bisa diatur dengan baik. Nah, kemarin kami sarankan bagaimana para pengusaha UMKM ini yang belum mempunyai nomor induk berusaha, yang tidak bisa mengakses atau belum bisa membuka sendiri atau mendaftar sendiri, mari datang di kantor. Nanti ada pendampingan dari pegawai-pegawai yang ada. Seperti itu. Nah, kendala kita di sini kan baik dari pengusahanya maupun dari mereka punya peralatan seperti mungkin handphone, kurangnya pengetahuan menggunakan aplikasi online yang sekarang sudah digunakan. Masih banyak masyarakat yang belum bisa dan belum mampu untuk itu. Sehingga ketika ada pengusaha yang memang merasa sulit untuk masuk dalam aplikasi itu, hanya mempunyai KTP dengan NPWP, mari datang. Nanti pegawai yang ada akan membantu, staf kita mendampingi, sehingga semua para pengusaha boleh mendapatkan nomor induk berusaha. Nah, sehingga kedepannya mungkin pelayanan ini lebih baik. Kemarin kami sampaikan ke Pak PLT Bupati kalau sudah 1.586 yang sudah mendapatkan nomor induk berusaha dari Agustus 2021 sampai tanggal 28 kemarin. Nah, sehingga bagaimana pelayanan ini berjalan dengan baik, kami sangat butuh beberapa kelengkapan atau peralatan dukungan khususnya dari pemerintah ke depannya. Bagaimana peningkatan pelayanan di DPM PTSP melengkapi kami punya sarana prasarana yang ada di kantor, baik mulai dari sesuai dengan penilaian CCTV, kita mulai dari depan, CCTV, mesin nomor antrian, televisi, monitor, komputer dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang kedepannya dan saat ini kami sudah usahakan beberapa peralatan ini atau sarana prasarana untuk saat ini kami sudah mulai sedikit demi sedikit kami sudah mulai masukkan, kami sudah mulai pengadaan, dan untuk meningkatkan lebih baik lagi ke depannya kami minta dukungan itu sehingga ke depan pelayanan mungkin lebih baik dan maksimal. Mungkin seperti itu. Nanti Ibu Kabid tambah lagi karena Ibu Kabid ini selalu bersentuhan dengan bagian pelayanan. Baik, jadi mereka yang lebih tahu apa yang dibutuhkan. Iya, seperti itu. Baik, mungkin apa yang mau saya sampaikan ini sudah disampaikan oleh Bapak PLH dan Ibu Sekretaris. Jadi mungkin saya bisa menambahkan sedikit, lebih ditekankan pada SDM. Iya. SDM kita yang mana pada saat sarana dan prasarana kita tercukupi, namun SDM kita belum good, berarti kan pelayanan juga masih terkendala di situ. Iya. Jadi kita di sini juga masih kurang sumber daya. Salah satunya tenaga, kita tenaga juga masih kurang, tenaga PNS maupun tenaga kontrak honorer kita juga masih kurang di sini, sehingga kalau kedepannya buka mall pelayanan ya.
Iya Ibu. Sehingga ada beberapa jenis layanan yang masih ditangani oleh satu orang, Iya. seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Dan mungkin dalam rencana-rencana atau kegiatan-kegiatan dari dinas ini yang belum dilakukan, yang sudah menjadi rencana namun Di tahun 2022 di tahun ya? 2022 ini belum terlaksana, mungkin ada? Kalau rencana kami di tahun 2022 ini hampir semuanya sudah berjalan. Ya. Tapi memang masih ada yang masih sementara, karena ini berkelanjutan. Artinya tidak misalnya selesai program pekerjaannya selesai lakukan, tidak berhenti sampai di situ. Dia tetap berjalan. Iya, mengikuti sesuai dengan permintaan di lapangan seperti itu. Nah, yang ditanyakan tadi bahwa apa ada program, ada satu program kami pelayanan pendekatan kepada masyarakat, bagaimana kami turun di lapangan. Pelayanan kami akan membuka dalam satu kegiatan di tahun ini, bagaimana kami melayani masyarakat di tempat-tempat umum. Kami rencana membuka nanti kemungkinan di bulan Oktober ini, bulan Oktober kami buka pelayanan di pasar sentral. Sehingga yang tadi yang saya bilang bahwa banyak pengusaha yang belum datang mendaftarkan usahanya, di situ akan datang mendaftarkan dengan membawa KTP. Kalau ada NPWP-nya sekalian gitu. Kalau tidak ada NPWP juga tidak masalah. Untuk mendapatkan nomor induk berusaha ini tidak susah. Karena memang kita sekarang perizinan itu diminta bagaimana untuk tidak memberikan pelayanan yang berbelit, tetapi bagaimana mempermudah pelayanan itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mungkin sedikit pertanyaan juga Bu, kira-kira sudah ada belum sosialisasi mungkin dengan bank atau dengan pengusaha-pengusaha di mana kalau dari lapangan sendiri, karena saya pernah mengalami sendiri gitu, ketika melakukan izin berusaha katanya bisa ke kantor kelurahan bayar 100.000 nanti langsung. Nah itu mungkin apakah di sini ada berbayar, ada memang biayanya atau seperti apa? Iya. Baik. Kalau untuk yang berbayar ya, kami dalam proses perizinan tidak ada yang berbayar. Kami tidak pernah pungut biaya apapun kecuali IMB, izin mendirikan bangunan. Nah, begitu. Terus kalau misalnya izin dari dinas perikanan ya kalau nggak salah, itu nanti mereka bayarnya di sana, kami hanya mengeluarkan izin. Jadi ada beberapa izin. Kadang-kadang orang mengatakan bahwa berbayar. Sebenarnya kalau kami di perizinan tidak ada berbayar, karena misalnya pengiriman antar pulau dia hanya bayar di Dispenda, bayar fiskal. Pengurusan izin usaha, izin apa ini mereka bayar fiskal aja. Kita di perizinan tidak pernah pungut, tidak pernah sama sekali tidak pernah. Berarti kalau untuk masalah perizinan yang minta suratnya dari kantor kelurahan itu bisa atau seperti apa? Bukan surat izin dari kantor kelurahan, tidak ada. Dari sana itu hanya memberikan rekomendasi atau surat keterangan, gitu, iya, untuk memastikan misalnya IMB dari kelurahan hanya memberikan tidak. Jadi tidak ada surat izin dari sana. Yang mengeluarkan izin itu hanya dari sini ya, dari dinas ini. Oke, baik, itu mungkin bisa jadi pengetahuan bagi masyarakat ya, karena sering juga masyarakat ke bank ingin mengurus misalnya kur gitu kan, mereka bilang kan dari bank mintanya harus ada surat ini kan, izin nomor induk berusaha iya. Nah kebanyakan mereka bilang iya kita ke kelurahan ini namun berbayar, harus bayar 100.000. Mungkin ini juga bisa jadi pengetahuan. Kalau soal berbayar kita tidak ada. Jadi mendingan ini dinas ini sudah sangat-sangat terbuka menerima masyarakat ya, bisa lewat aplikasi, kalau mungkin kesusahan bisa langsung datang di kantor bupati, di dinas ini langsung dibantu oleh petugas pelayanannya, dan juga pengurusannya sekarang sudah dipermudah sekali ya, dan juga tidak berbayar ya. Jadi untuk masyarakat, ayo jangan malas untuk ke kantor bupati ya, sering-sering jalan, supaya bisa tahu pengurusannya ternyata segampang itu, supaya tidak bolak-balik bang ke sana kemari. Terkadang
masyarakat mempunyai pemikiran begitu karena mendengar informasi dari luar, Iya. tidak langsung datang ke kami untuk mendengarkan informasi bagaimana yang sebenarnya. Jadi hanya mendengar dari mulut ke mulut ya. Ah. Oke, baik ya. Terima kasih banyak Bu. Baik, mungkin bisa dikasih tahu ke kami apa itu apa saja yang menjadi harapan dinas ini ke depannya seperti apa? Kalau Iya. harapan kita banyak sekali. Banyak, ya. Silakan disampaikan. Jadi terima kasih dengan momen atau acara seperti ini adalah bagian daripada kami mendekatkan diri, mendekatkan dinas dengan para khalayak umum, para pengusaha-pengusaha. Jadi pemahaman kita tentang investor itu biasanya yang kalangan atas, tetapi tidak kita kesampingkan atau tidak kita layani juga mereka yang memiliki usaha kios, usaha rumahan, pakan industri rumahan, bisa melakukan atau mengurus izinnya itu NIB terutama. NIB itu semacam nomor induk kependudukan, tapi di dalam dunia berusaha. Gitu. Jadi dia sudah mencakup beberapa izin yang ada di dalam NIB itu, entah itu SIUP, entah itu SITU, dia sudah menyatu di dalam NIB itu. Dia sudah punya izin untuk dengan sendirinya mengurus kepabianan. Harapan kita ke depan, sejatinya kantor kita itu namanya sekarang di seluruh Indonesia itu mall pelayanan. Jadi seluruh perizinan ada di dalam satu. Baik. Jadi di dalam perizinan itu semua itu ada di dalam satu gedung. Nah, harapan kita ke depan, kerinduan kita ke depan, puji Tuhan, tahun depan kita itu sudah mulai perencanaan untuk pengusulan pembangunan kantor kita yang nanti insya Allah letaknya di dalam kota, tidak jauh yang tadi saya sampaikan. Jadi seluruh perizinan yang ada di kabupaten ini, mulai dari keimigrasian, mulai dari kepabeanan, mulai dari izin kesehatan, mulai dari samsat, itu kita berada di dalam satu gedung yang namanya sekarang mall pelayanan. Dan kalau Bapak Ibu bisa browsing, lihat kerinduan kita ke situ. Baik. Itu sangat baik sekali karena nantinya ketika masyarakat mungkin mengurus izin terus harus ke sini, berarti mereka tidak perlu bolak-balik di jalan raya. Tidak perlu. Langsung aja misalnya ke sini tinggal kayak ada booth-boothnya gitu. Di dalam mall pelayanan itu kan ada di situ juga ada Dukcapil, ada bank, ada SIM, ya. Jadi semua hubungan dan pelayanan kepada masyarakat. Kerinduan kita itu. Mudah-mudahan karena memang perencanaan kita mulai dari tahun sekarang kita mengajukan di tahun 2023 bagaimana kita mempunyai kantor sendiri sehingga kita buka ini yang namanya mall pelayanan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dengan satu pintu, satu atap. Jadi semua yang pelayanan berada di satu kantor itu. Oke, baik. Mungkin itu ya. Mungkin dari Ibu Kabit bisa tambahkan? Ya. Silakan. Kayaknya untuk keinginan ke depan tidak berbeda dengan Pak PLH dan Ibu Sekretaris. Mungkin yang saya bisa tambahkan salah satu kendala mungkin ya si pelaku usaha ini kadang itu si pelaku usaha ini merasa bahwa saya tidak perlu mendaftarkan izin saya karena saya hanya usaha kecil, mungkin hanya jual pulsa atau apa. Sebenarnya itu pemahaman yang salah, melainkan segala jenis usaha yang sudah melakukan kegiatan memutar modal untuk mendapatkan keuntungan itu sudah diwajibkan untuk mengurus proses perizinan dan harus mendapatkan NIB itu. Seperti itu, karena kalau untuk harapan saya rasa sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak PLH dan Ibu Sekretaris. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Itu dia tadi informasi yang sudah disampaikan dan juga harapan-harapan dinas ini ke depan. Kita juga masyarakat berharap ya semoga apa tadi yang disampaikan harapan ke depan yang menjadi pelayanan itu di satu atap itu bisa terwujud karena itu juga sangat memudahkan masyarakat Kabupaten Mimika. Ya, terima kasih untuk kesediaannya Bapak dan Ibu sekalian. Informasi kita di perbincangan kali ini kiranya apa yang sudah dilakukan oleh DPMP-TSP Kabupaten Mimika ini bisa menjadi berkat dan dinikmati hasilnya oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mimika.
Mimika, sehingga kedepannya nanti visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Mimika, yaitu Mimika cerdas, aman, dan damai, dapat terwujud. Demikian perbincangan kita kali ini. Mohon maaf apabila sepanjang perbincangan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita bisa berjumpa kembali tentunya dengan topik yang berbeda. Tetap sehat dan semangat membangun Mimika tercinta. Emene yamare, amonongo, Nimawi TV. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya.